driver kalau ada apa-apa satu driver itu aja. Dan memang kalau misalkan memang lab itu pakai computing mungkin lebih bagus, bisa meniru yang ada di LP3 ataupun di FEB ya. FEB sudah beli 400 biji kalau saya di computing gitu ya. Maunya tahun 2012. Oh maunya, masih rencana berarti. Oh saya dengar sudah beli 400 tapi kan sudah beli 400. Satunya itu sekitar 2,5 jutaan. Enggak, 1,7 yang L300. Oh siap. Penting ya. Sudah bisa dapat harga yang lebih murah. Gitu. Kalau yang pakai computing boleh. Tapi kalau yang tidak pakai computing itu alangkah baiknya kalau misalnya itu diganti dengan Linux. Karena itu terminal komunikasinya virus ada di sana. Karena begini Pak Reno tanya, biaya listrik itu per bulannya 70-90 juta per bulannya itu bisa diturunkan. Kalau pakai PC kan 400 watt hidup sekitar 14 jam. Ya. Kalau komputernya cuma 5 watt kan Pak. Ya. Nah itu pimpinan kepinginnya penghematan listrik. Jadi saya arahkan ke computing. Betul. Computing, tapi perlu diketahui bahwa computing itu adalah tin klien ya. Computing itu kalau misalnya pakai program-program berat nggak sanggup dia. Hanya untuk view. Nah, kalau view aja cukup. Jadi kalau misalkan memang butuhnya adalah untuk browser, butuhnya untuk program-program ringan bisa. Tapi kalau misalkan pakai program pakai MATLAB, oh jatuh. Iya. Nggak mungkin. Jadi kalau misalkan di situ lab seperti labnya di matematik, yang pakai SPSS, labnya di fisika, yang di sana pakai MATLAB atau Embarcadero, itu nggak mungkin. Matematika. Nggak kuat itu. Iya. Nggak kuat. Jadi apalagi kalau misalkan di situ kita buat program komunikasi client server nggak bisa, pasti berhenti nanti dihentikan sama dia. Jadi kalau misalnya memang masih hanya program-program sederhana, boleh seperti yang dilakukan oleh FEB, kita menggunakan computing. Terus kalau misalnya komputer yang ada di kelas yang untuk menampilkan proyektor, alangkah baiknya kalau misalnya itu dibuat computing atau kita buat Ubuntu sekalian. Gitu. Kenapa seperti itu? Karena seringkali komputer yang ada di kelas itu adalah sarang virus gitu. Komputer yang ada di kelas itu adalah tempat. Jadi dosen yang tadinya mengamankan laptopnya rapi, kita masuk ke situ kena virus ya. Di freeze Pak, di freeze. Iya, di freeze itu kalau install harus hati-hati gitu. Dia masuk. Gini, kita berhadapan dengan dosen yang tidak seperti kita gitu kan. Tidak seperti kita yang mengerti komputer, kita pakai di freeze, kita pakai macam-macam anti spy. Mereka kan hanya tinggal pakai gitu. Jadi ketika mereka pakai kemudian install pakai di freeze ya mati, biasanya nggak bisa terambil lagi. Nah itu salah satu strategi yang kita anukan, dan saya sedang berpikir gimana kalau misalnya suatu saat nanti itu kita mulai berjenjang, yang bagian akademik itu kita buat menggunakan Linux, kita menggunakan Ubuntu supaya tidak selalu rewel untuk mengatakan bahwa komputernya kena virus. Karena memang kebutuhan mereka kan hanya Office dan browsing kan. Kalau Office dan browsing saja, tidak perlu game, apalagi Dota gitu, nggak perlu. Itu maka nggak perlu untuk dibuat Windows gitu. Sementara Windows kan kita tahu 90% itu virus ada di Windows. Sementara Windows yang di situ juga merupakan Windows yang mungkin tidak free, tidak license ya. Sementara DSI hanya mampu membeli 1.000 per tahun, nggak bisa lebih dari itu karena dananya memang harganya segitu. Dan ini memang saya fokuskan untuk lab, gitu. Jadi kalau misalkan untuk lab dan nakalnya si Microsoft, computing itu dihitung satu-satu. Iya. Nah itu nakal. Harusnya enggak. Padahal juga harusnya. Nah itu tetap saja license kita hanya mampu membeli 1.000. Artinya bahwa untuk kebutuhan lab itu kita utamakan. Selebihnya kalau misalkan memang lab sudah selesai, maka baru dosen mau yang lain oke, tidak ada masalah. Tapi menurut saya alangkah baiknya kalau misalkan yang tidak terlalu berhubungan dengan sesuatu yang berbasis aplikasi desktop yang Windows, alangkah baiknya kalau misalnya kita sudah mulai bergerak untuk melakukan Linuxisasi, gitu. Jadi ini sedang saya presentasikan besok di rapat pimpinan. Kalau bisa misalkan akademik, paling kagetnya sebentar ya, sama dengan orang baru beli Mac juga kaget gitu. Tapi terpaksa harus belajar gitu, dan akhirnya kan jalan juga. Jadi kalau misalnya kita installkan Ubuntu, rasanya mereka nggak akan terlalu kaget gitu. Pertama paling 1-2 hari begitu, setelah itu kan rasanya dia akan jalan. Begitu. Jadi kita sepakat ya, kita buat bahwa UNER itu adalah support Ubuntu. Gitu. Dan CentOS. Kemudian standarisasi web fakultas, seperti saya katakan tadi bahwa ke depan
akan saya buat standarisasi web fakultas, web departemen maupun webnya prodi. Begitu. Akan ada standarisasinya. Dimana standarisasi bukan gambarnya harus standar. Boleh lah kalau seperti itu. Tapi yang penting akan ada menu standar. Ada menu pengumuman, ada menu, dan ini nanti kita buat supaya web dari masing-masing fakultas dan web dari prodi itu bergerak. Dan salah satu yang bertugas untuk melakukan penggerakan itu adalah USI. USI jadi kita tidak punya tupoksi untuk membuat mereka menggerakkan, tapi kita itu menjadi dinamisator. Jadi nanti melalui SMS gateway kita akan melakukan SMS, meskipun nanti yang munculnya adalah Universitas Erlangga gitu. Jadi misalkan ada dosen yang tidak aktif blognya, itu nanti melalui SMS gateway teman-teman dari USI akan diberi fasilitas, nanti itu sampai berjenjang, itu menuliskan pada dosen tersebut. Jadi hanya dosen itu nggak boleh ngirim ke pacarnya dan sebagainya, nggak boleh. Jadi karena nomornya hanya nomor itu, nggak bisa, kecuali kalau dihack ya. Itu jadi hanya nomor dosen siapa, begitu ketika diklik di send, itu nanti dosen ini akan dikirimi bahwa mohon untuk aktif menulis blognya karena blognya kok pasif gitu. Jadi kita menjadi dinamisator. Jadi nggak usah pakai SMS sendiri, dan nanti di atasnya akan tertulis Universitas Erlangga gitu, atas nama Universitas Erlangga. Gitu. Jadi jangan takut nggak tahu, oh itu lah apa sih aneh-aneh ya gitu, kayak kado kerjaan tuh kayak SMS aku gitu. Gitu Pak, paling musik lapor lah, gue muner gitu ya. Oke, terus jadi untuk itu kebutuhan yang sangat mendesak sekarang ini untuk kebutuhan nilai, untuk kebutuhan yang ke depan KRS itu adalah nomor HP dosen. Mohon kami diupdate nomor HP dosen ya. Baik dosennya diminta ngisi di biodata ataupun misalkan kami diberi dalam bentuk file Excel gitu, karena ini yang akan SMS gateway insya Allah mungkin minggu depan akan sudah mulai digerakkan. Begitu termasuk untuk yang tadi ya, mahasiswa sudah mengisi, mohon dosennya itu. Nah itu mohon kita diberi nomor HP yang aktif dari dosen masing-masing. Nah ini mohon masing-masing fakultas menggeliat lah untuk bisa mendapatkan nomor HP seluruh dosen di fakultas. Oke? Ada yang kesulitan? Enggak. Jangan-jangan sudah ada semua, tinggal kirim aja ya. Oke. Nanti malam sudah bisa di-email kaji. Oke. Terus kemudian saya akan bicara tentang tupoksi yang kemarin didiskusikan. Saya belum bisa mendetailkan sekarang karena para padek kemarin minta waktu untuk mendiskusikan. Intinya adalah yang selama ini USI itu kan punya kerjaan. USI itu punya tugas yang diberikan oleh fakultas. Terus kemudian DSI mempunyai standar tupoksi yang harus dilakukan oleh USI. Nah, dari sana nanti akan ada checklist. Dalam 1 bulan ini USI-nya mengerjakan apa saja. Nanti akan ada checklist. Jadi di DSI akan muncul, di Padek 3 akan muncul. Jadi USI, katakan aja USI FEB bulan ini hanya mengerjakan ini saja, dari misalkan dari 100 yang harus dikerjakan, misalkan 100 itu ya, semoga aja lebih gitu ya, hanya dikerjakan cuma 2 saja, itu nanti akan kelihatan gitu. Jadi nanti akan ada beberapa pengecekan, jadi tapi levelnya ini bukan level disuruh analisa, enggak. Jadi akan ada tool-tool yang di sini sebenarnya lebih fokus bahwa tupoksi yang saya munculkan ini lebih fokus pada kaidah. Mohon ini untuk rekamannya dimatikan dulu.